Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, senang berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-13, pasal 14 dan pasal yang ke-15. Apa yang kita dapati di dalam pelajaran firman Tuhan ini? Mari bersama-sama kita belajar. Yang pertama Bapak Ibu, dalam pasal yang ke-13, di sana sementara menceritakan, di sana sementara mengingatkan, di sana sementara mengajarkan perihal yang namanya kekudusan. Ketika seorang yang bernama Amnon melakukan kekejian, melakukan dosa persinahan terhadap Tamar, dia memperkosa Tamar. Kalau dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripada Tamar, lalu diperkosanya lah ia. Nah, saudaraku diberkati Tuhan, bagi Daud ini tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Daud berusaha mempertahankan nilai-nilai kekudusan baik dalam lingkup keluarganya maupun nilai-nilai kekudusan di dalam lingkup masyarakat Israel. Daud sudah banyak belajar dengan pengalaman pribadinya yang gelap, ya. Daud sudah belajar tentang pengalaman pribadinya yang boleh dikatakan jahat. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud di dalam pasal-pasal sebelumnya. Akhirnya Nabi Nathan menegur Daud bahwa apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Ketika Daud mengambil Batseba, ya, istri daripada Uria, bukan cuma sampai situ. Akhirnya dengan sengajanya, dengan rencana jahatnya, dia menyuruh Uria untuk berperang sehingga Uria mati di medan perang dengan maksud supaya Daud bisa mengambil Batseba. Nah, saudara berkati Tuhan, ini adalah hal yang keji di mata Tuhan, dan Nabi Nathan menegur Daud, dan ketika itu Daud datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan inilah yang sementara dijaga oleh Daud pada masa pemerintahannya, supaya nilai kekudusan ada dalam lingkup keluarga dan di dalam lingkup masyarakat Israel. Saya mengajak juga kita semuanya, mari Bapak Ibu kita pertahankan nilai-nilai kekudusan baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, jemaat maupun dalam kehidupan bangsa. Dan yang kedua, apa yang terjadi dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-4, dari sana diceritakan ada seorang perempuan yang dimana suaminya sudah meninggal, tetapi dia punya 2 anak. Kalau dikatakan dalam 2 Samuel pasal 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka sedang berkelahi di padang. Apa yang melatar belakangi perkelahian anak-anaknya itu masalah warisan. Nah, saudaraku diberkati Tuhan, masalah warisan terkadang membuat kasih satu dengan yang lain itu hilang. Masalah warisan membuat hubungan kasih antara saudara itu menjadi tidak ada karena warisan. Apa itu warisan? Harta benda. Apa itu warisan? Harta duniawi. Apa itu warisan? Warisan itu tidak bersifat kekal, tetapi banyak orang mencari yang tidak bersifat kekal, yang mencari yang bersifat fana. Saya mau katakan kepada kita semuanya, tujuan kita adalah mencari harta surgawi. Apa itu harta surgawi? Yaitu sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Apa itu harta surgawi? Surga yang kekal yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita dapati di dalam pelajaran pasalnya yang ke-15 dari kitab 2 Samuel adalah tentang Absalom mengalami yang namanya hilangnya kejujuran. Absalom akhirnya tidak jujur kepada Daud ketika Absalom berkata bahwa dia akan pergi ke Hebron untuk membayar nasarnya di Hebron. Tetapi ternyata ketika Absalom sampai di Hebron, ternyata dia sudah mengirim utusan-utusan untuk pergi ke wilayah Yerusalem, sampaikan kepada suku-suku Israel bahwa ketika bunyi sangkakala berbunyi, tandanya Absalom sudah menjadi raja atas wilayah Hebron. Tetapi ini yang saya mau katakan, Absalom tidak jujur kepada Daud. Kita lihat di dalam pasal 15 2 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-8. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat dan berkemaslah. Maka Absalom pergi ke Hebron. Saudaraku berkati Tuhan, ternyata niat Hebron, ya saya mau katakan, bukan membayar nasar, bukan beribadah kepada Tuhan.
Ini salah. Ternyata niat Absalom adalah dia ingin menjadi raja di Hebron. Absalom ingin menjadi raja. Siapa yang mengurapi? Bukan Tuhan siapa yang mengurapi. Bukan Samuel siapa yang mengurapi. Absalom hanya mengatakan ketika bunyi sangkakala berbunyi, itu tandanya dia sudah menjadi raja di Hebron. Dan ketika Daud mendengar hal itu, saudara berkati Tuhan, dikatakan Daud menjadi takut. Daud pun melarikan diri dari Hebron. Entar akhirnya orang-orang daripada Absalom akan melakukan tindakan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan terjadi. Nah, saudara pun diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya, mari kita menjaga kepercayaan, mari kita menjaga kejujuran satu dengan yang lain. Kalau kita jujur, kita dapat dipercaya, berarti kita disayang oleh Tuhan, pun disayang oleh sesama kita. Puji Tuhan, Bapak diberkati Tuhan. Akhirnya mari kita tetap pertahankan kekudusan, pertahankan kasih, dan pertahankan nilai-nilai kejujuran, sehingga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.